Kebijakan yang akan diambil adalah kebijakan slicing. Jadi kita selesaikan tuh sebagian-sebagian tuh. Kalau nanti dapatlah total tenaga non ASN di kita, misalnya kita anggap saja 3 juta misalnya, kita slice terlebih dahulu khusus untuk guru. Guru diselesaikan gurunya urusan pendidikan, terus kemudian di slice lagi urusan tenaga kesehatan. Nah, sisanya ini yang berapa besar? Kita menghadapi berapa orang nih? Kalau seandainya sisanya itu cukup banyak, misalnya sekitar 1 juta, maka itu jadi perlu treatment kebijakan yang lebih lanjut. Tapi kalau ternyata tinggal 100.000 atau tinggal 50.000 sisa yang setelah guru dan nakes, maka bisa kita ambil kebijakan segera untuk implementasi PP 49 2018 tersebut. Jadi dari next saja, saya kira ini sudah fokus arah kebijakan dari Kemenpan. Saya kira saya mau yang terakhir next. Oke. Dari pendataan yang ada, beberapa permasalahan pendataan Bapak Ibu semua yang masuk ke kami. Yang pertama itu adanya perbedaan dari proses pendataan. Jadi banyaknya data yang masuk itu tenaga non ASN itu rata-rata itu bukan digaji bulanan sebagaimana tenaga honorer, tapi rata-rata itu sudah banyak yang masuk ke anggaran belanja barang dan jasa. Mereka kemudian bertanya, apakah kemudian ini kami masukkan? Kenapa? Karena dia APBD iya, tapi dia bukan masuk tenaga honorer. Kenapa? Karena dia sebenarnya ketika kegiatan selesai maka otomatis selesai juga mereka. Tapi dalam praktek mereka juga digaji setiap hari. Mereka juga kegiatannya juga dilakukan bertahun-tahun, seolah-olah mereka juga termasuk bagian dari honorer. Itu beberapa kebingungan. Jadi yang kedua, dari sistem pendataan ada beberapa ASN, non ASN yang berasal dari kementerian-kementerian yang contoh misalnya Kementerian Pertanian, tadi sudah dijelaskan juga penyuluh, dan juga dari PUPR. Ini juga cukup besar. Nah, sebagian daerah ini mempermasalahkan apakah kami harus mendata ini atau tidak. Kenapa? Karena sejatinya mereka ada di daerah, tapi mereka adalah pegawai pusat yang ditempatkan di daerah walaupun sifatnya non ASN. Teknikal yang lain cukup banyak, tapi prinsipnya bisa diselesaikan secara teknikal, Pak Menteri. Yang penting mungkin dari data ini yang perlu kami tegaskan, yang pertama dari Kementerian Dalam Negeri pernah juga menerima bukan demo, aspirasi, Pak Menteri. Ada satu daerah yang datang dengan membawa ribuan orang, terus kemudian dia mengatakan kami ini pernah menjadi honorer, terus kemudian diberhentikan sebagai tindak lanjut dari surat edaran kita, maka diberhentikan. Baik sekali sebenarnya, tapi yang jadi permasalahan, Pak Menteri, diberhentikan rame-rame 1.000 orang, terus kemudian diganti lagi dengan orang yang baru. Mungkin mudah-mudahan nggak ada di sini nih, tapi itu bukan menjadi solusi, karena menjadikan masalah baru. Yang kemarin mereka sudah bertahun-tahun, terus kemudian diberhentikan, terus kemudian diangkat yang baru nih. Itu juga poin yang ketiga. Yang berikutnya, kalau kita lihat dari sequence yang ada, ini kan ada yang sebelum dan sesudah nih. Sebelum existing yang Bapak Ibu sekarang miliki, ya kita akan carikan solusinya. Dan yang paling penting sebenarnya dalam tanda kutip mengurangi nafsu untuk mengangkat kembali nih, Pak. Itu sequence berikutnya. Sequence berikutnya adalah mengurangi nafsu untuk mengangkat kembali. Mungkin yang saat ini existing sedang didata. Ketika kita sudah clear, kita kunci datanya, kita selesaikan. Masalah yang kedua, Pak Menteri, bagaimana mengajak teman-teman yang ada di sini khususnya untuk tidak berhasrat untuk mengangkat tambahan yang baru nih. Kenapa? Karena itu akan menjadi masalah baru lagi nantinya. Nah, mungkin itu perlu dibuatkan kebijakan. Kami dari Kemendagri pasti akan support. Bisa jadi dengan kebijakan, salah satunya kebijakan yang paling gampang sebenarnya kebijakan anggaran. Kalau memang yang paling make sense menurut saya terkait dengan mengurangi hasrat untuk mengangkat kembali. Mungkin itu perlu kita carikan solusinya. Dan yang terpenting, kalaupun tadi
strategi yang Pak Menteri sampaikan, baik mengangkat semua, sebagian atau memberhentikan semua atau sebagian. Yang paling penting sebenarnya kita harus carikan exit strategi untuk sisa yang kemudian tidak terangkat ini. Kenapa? Karena mereka walaupun diikutkan tes, ikut syarat tes terpenuhi, tapi belum tentu juga bisa lulus tes. Kami dari Kemendagri sangat mensupport kegiatan hari ini karena potensi yang menjadi permasalahan paling besar itu selain existing yang ada di PP 49 2018, yang paling terbesar di nomor 7 sebenarnya. Saya mau lompat ke nomor 7, bahwasannya banyaknya perbedaan data-data honorer yang secara nasional itu dari berbagai instansi. Perbedaan data ini sangat volatility sangat tinggi. Kalau pagi kita tanya, siang juga kita tanya. Kami mencoba mengexercise kemarin Pak Menteri dalam 1 bulan saja kita dapat data itu cukup besar. Data yang kita dapat itu by phone saja itu sekitar 3 juta. 3 juta itu honorer. Ketika ditanya daerah yang paling tinggi, daerah yang cukup tinggi lah mungkin DKI Jakarta. DKI Jakarta itu punya sekitar 38.000 honorer. Tapi kalau kemudian Jawa Barat itu lebih besar lagi, ada 52.000 data honorer yang ada di Jawa Barat menurut klaimnya mereka. Belum lagi kalau ketika kita masukin dari kita cek dari pendataan berdasarkan surat Menpan yang terakhir. Karena ini yang menjadi concern kita besar hari ini. Mungkin saya ingin berdiskusi terkait dengan adanya pendataan ini. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada hari ini. Terima kasih.